Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun. Wa idza batashtum jabbarin fattaqullah wa ati'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita semua memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah kita rasakan dari detik ke detik, menit ke menit, dari jam ke jam. Dan alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini untuk memenuhi panggilan agung dari Allah Subhanahu wa taala, mencatatkan diri kita semua sebagai yang memenuhi undangan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal dan pengorbanan kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya mengenai esensi, hakikat dari din atau agama. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, bermakna. Beliau mengatakan dengan bahasa yang repetitif, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Din atau agama itu esensinya adalah nasihat. Orang yang beragama atau keberagamaan kita akan sangat ditentukan sampai sejauh mana kita dengan ikhlas menerima nasihat. Dan sampai sejauh mana kita berani dan bertanggung jawab untuk memberikan dan menyampaikan nasihat. Nasihat tidak lain adalah meluruskan akidah yang bengkok, memurnikan, membersihkan akidah yang kotor, meluruskan amaliyah-amaliyah kita yang jauh dari nilai ikhlas. Singkat kata, din atau agama adalah pedoman untuk meluruskan kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas dalam Quran surat Al-Asr, hanyalah yang saling memberikan nasihat mereka yang tidak akan pernah rugi hidupnya di dunia ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang tidak rugi adalah orang yang beriman dan dia tawasau bil haq. Makanya Rasulullah menyindir dengan sangat sarkastik orang yang beriman tapi dia tidak melakukan apa-apa ketika kemunkaran itu hadir di tengah kita. Maka Rasulullah menyebutnya sebagai syaitanun ahras. Hakikatnya kalian itu adalah setan, setan bisu dalam hal ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk sedikit memberikan penjelasan yang ilustratif tentang fungsi dari nasihat yang merupakan esensi dari keberagamaan kita, izinkanlah saya mengutip salah satu episode dari lipatan sejarah ketika Islam hadir di bumi Andalus. Ketika itu yang memerintah adalah Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Dan pada saat yang sama hidup
seorang ulama, yaitu Syekh Mundir bin Said. Pada saat itu Khalifah An-Nasir sedang sangat sibuk. Dia membangun negerinya, membangun kota Kurtubah, membangun infrastruktur negeri dengan sangat sibuk, sampai-sampai beliau sudah tidak sempat untuk sholat berjamaah. Ini adalah satu persoalan serius. Ketika imam, ketika pemimpin kita sudah tidak memiliki waktu dan ruang untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi sholat berjamaah. Puncak dari kesibukannya itu, beliau pun sudah tidak sempat sholat Jumat. Sudah 3 kali Jumat tidak terlihat hadir di masjid ketika itu. Persoalan ini menjadi sangat serius bagi masyarakat pada waktu itu, bagi umat pada waktu itu. Alhamdulillah, pada Jumat keempat beliau hadir. Dan kehadiran Khalifah An-Nasir ini dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh Syekh Mundir bin Said yang bertindak sebagai khatib. Dia imam masjid ketika itu. Dan khutbah yang disampaikan jauh dari kebencian, tapi seluruhnya datang dari keikhlasan dan rasa tanggung jawab sebagai ulama yang harus menyampaikan nasihat. Maka di dalam isi khutbahnya antara lain dibacakan penggalan dari surat Asy-Syu'ara yang tadi disampaikan di dalam muqaddimah. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Apakah kalian akan terus-menerus membangun infrastruktur bangunan di tempat-tempat tinggi, tempat-tempat yang strategis. Wa tattakhiduna masani'a 'ala allakum takhludun. Dan kalian terus-menerus membangun benteng-benteng kekuasaan agar kalian kekal memegang kuasa itu. Wa idza batashtum jabbarin. Kalaulah demi pembangunan seperti itu kalian harus mengambil hak rakyat, hak umat, kalian melakukannya dengan zalim. Fattaqullah wa ati'un. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Selepas Jumat, dan semuanya merasa bahwa khutbah Syekh Mundir bin Said itu tertuju dengan sangat menukik kepada Khalifah An-Nasir. Kemudian Khalifah An-Nasir meminta pendapat putranya Al-Hakam yang kelak dipersiapkan sebagai penggantinya. Anakku, bagaimana pendapat kau khutbah Syekh Mundir bin Said yang tadi? Reaksi dari Al-Hakam adalah reaksi normal pada umumnya. Siapapun yang dikritik tidak akan menerima. Disinilah tidak gampangnya kita menerima nasihat. Oleh karena itu, mengapa Rasulullah tadi menjawab bahwa esensi agama itu adalah ad-dinun nasihat. Dan siapa bilang memberikan nasihat itu gampang? Justru sangat berat. Terlalu banyak pertimbangan yang hinggap pada diri kita ketika akan menyampaikan nasihat. Kata Al-Hakam, ayah, ulama seperti Mundir bin Said sungguh berbahaya. Harus segera dikeluarkan. Akan tetapi yang menarik adalah reaksi dari Khalifah An-Nasir sendiri. Anakku, kamu keliru. Kamu salah. Justru ulama seperti Syekh Mundir bin Said ini adalah ulama yang harus kita jaga kehormatannya. Kita jaga mimbar khotibnya. Karena disitulah mahkota keulamaan yang harus memberikan nasihat kepada kita. Kamu keliru. Ayah sama sekali tidak merasa tersinggung apalagi marah dengan nasihat seperti itu. Tapi justru itulah yang harus disampaikan dan harus ayah terima. Seraya Khalifah An-Nasir berkata kepada putranya, bal yusolli bin nas hayatahu insyaallah. Anakku, biarkanlah Syekh Mundir bin Said tetap menjadi imam sholat kita. Tetap menjadi khatib Jumat kita. Selama kita hidup dan nanti kalau kamu memimpin negeri ini. Biarkan ulama seperti dia itu
untuk kita jaga kehormatan dan kewajiban keulamaannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selang beberapa waktu kemudian Allah menurunkan ujian di kawasan Andalus ketika itu dengan menurunkan kemarau yang cukup panjang. Air susah. Ternak banyak yang mati, pertanian gagal. Pada situasi seperti ini, sehebat apapun seorang penguasa tidak akan pernah bisa membuat setetes air sekalipun. Dan untuk membuka kuasa kegaiban Allah itu hanyalah lewat salat istisqa. Karena Allah sudah mengunci di dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Adalah ada pada genggaman kekuasaan Allah kapan kiamat itu tiba dan kapan hujan diturunkan. Dan untuk membuka kegaiban ilahiyah itu, Allah lewat Rasulnya mentekan surat istisqa. Akan tetapi Khalifah An-Nasir cukup tahu diri dan dia merasa sungguh aku ini tidak layak untuk memohon dan memimpin surat istisqa sementara aku pernah sebagai pemimpin itu berbuat dolim, bahkan mungkin sering. Apakah doaku akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian dia mengirim utusan untuk menghadap Syekh Mundhir bin Said. Sudilah kiranya sang ulama Rabbani ini, sang ulama yang penuh tanggung jawab dan keikhlasan dan rasa cinta kepada pemimpin dan umatnya untuk memimpin suatu istisqa. Dan begitu sampai, ditanyalah utusan khalifah itu, bagaimana kabar khalifahmu sekarang? Syekh, setelah Jumat itu aku tidak pernah kehilangan malam yang di situ tidak mendengar Khalifah An-Nasir itu tidak bermunajat kepada Allah di tengah surat-surat malamnya. Dan tidak jarang beliau merintih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah satu ketika aku mendengar ucapan beliau, ya Allah, apakah rakyatku ini tidak akan kau berikan azab karena kedoliman aku sebagai pemimpin? Demi mendengar laporan dari utusan khalifah, maka seketika Syekh Mundhir bin Said mengatakan, insya Allah saya siap untuk memimpin salat istisqa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah beliau Syekh Mundhir bin Said menyatakan kesanggupannya, kemudian beliau mengatakan kepada utusan khalifah, sebelum pergi bawalah tanda mata dari aku untuk khalifahmu. Akan tetapi oleh-oleh yang diberikan itu bukanlah dalam bentuk material, benda berwujud, tapi sebaris syair, sebaris puisi yang kalau kita perhatikan sebetulnya itu merupakan abstraksi, kristalisasi dari firman Allah. Walau amana ahlal qura wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya beriman, bertakwa penduduk satu negeri, apalagi pemimpinnya pada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Bunyi syairnya kurang lebih seperti ini. Ihmilil matara ma'ak. Ya ajudan, bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu. Idza khasya'a jabbar dunya. Apabila penguasa dunia tunduk, sujud, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad rahima jabbarus sama. Maka Allah sang penguasa langit, dia akan menurunkan rahmatnya. Persis kristalisasi dari ayat yang tadi. Ihmilil matara ma'ak. Bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu. Idza khasya'a jabbarud dunya faqad rahima jabbarus sama. Apabila para pemimpin dunia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memunggungi perintah-perintahnya,
tidak mengabaikan dan mengesampingkan ayat-ayatnya. Faqad rahima jabbarus sama, maka Allah sang penguasa langit akan menurunkan rahmatnya. Bolehlah kita berkesimpulan, salah satu kunci rahmat Allah itu akan tetap hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita, adalah sangat ditentukan dari ketaatan para pemimpin kita dengan bercermin kepada interaksi keagamaan antara Syekh Mundhir bin Said dan Khalifah An-Nasir. Tidak lama setelah sholat istisqa itu didirikan dengan Imam Syekh Mundhir bin Said, maka Allah pun menurunkan janjinya, turunlah hujan, mengairi bumi Andalus ketika itu. Semakin taatlah, semakin tunduklah, semakin malu Khalifah An-Nasir untuk sedikit pun dia berbuat sesuatu yang memunggungi ayat Allah, yang menyengsarakan rakyatnya. Karena dia takut rahmat Allah tidak turun, terhijab, termahjub, terhalangi oleh kemaksiatan dia sebagai pemimpin. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah salah satu bagian kecil mengapa Islam pernah hadir 700 tahun kurang lebih di Andalus. Bukan karena manusianya seperti malaikat, karena itu tidak mungkin. Bukan pemimpinnya juga seperti malaikat, karena itu tidak mungkin. Bukan ulamanya juga seperti Rasul, karena tidak mungkin. Hanyalah sebagai warasatul anbiya. Tapi kenapa itu terjadi? Karena Khalifah An-Nasir menyediakan dirinya untuk dinasihati. Dan Syekh Mundhir bin Said bersedia dan bertanggung jawab penuh keberanian untuk menyampaikan nasihat tersebut. Ad-dinun nasihat, ad-din nasihat. Agama itu adalah nasihat. Marilah kita semua untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Untuk mengakhiri khutbah ini, saya menguatkan kembali yang disampaikan oleh Qaimul Masjid tadi, untuk menyempurnakan ibadah kita pada Jumat hari ini dengan mengulurkan rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mendapat musibah di kawasan Lombok sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita yang mendapat musibah di Lombok, dan kepada kita yang hadir di sini juga menjadi bagian dari yang meringankan tersebut, tentunya dengan diiringi doa. Semoga saudara-saudara kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerima musibah ini sebagaimana seharusnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah ya Rabbana, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dengan sejelas-jelasnya, dan berikanlah kepada kami kemauan dan kemampuan untuk senantiasa mengikuti kebenaran ya Allah. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah, hadirkanlah kepada kami kebatilan dengan sejelas-jelasnya. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kepada kami kemauan, kemampuan dan keberanian untuk senantiasa menjauhi kebatilan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yunfa'u wa min du'ain la yusma'u wa min qalbin la yukhsha'u. Ya Allah ya Rabbana, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu kami yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari doa-doa kami yang tidak pernah Engkau dengar ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari hati-hati kami yang tidak pernah mau tunduk kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.